Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ciri umum dan struktur yang ada di dalam sebuah teks deskripsi. Untuk materi kali ini yang akan dibahas yakni berkenaan dengan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Ingin tahu lebih jelas? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pemetaan konsep dari materi ini didasarkan atas kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu, baik itu berupa objek budaya atau peristiwa alam serta sosial di sekitar siswa, secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya nanti diharapkan setelah mencermati model teks deskripsi, peserta didik dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi yang tersaji dengan tepat. Selain itu, diharapkan pula setelah mencermati model teks deskripsi, peserta didik juga dapat menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca dengan tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan pokok pada materi kali ini, saya ingin memaparkan kaidah kebahasaan teks deskripsi secara umum yang meliputi sebagai berikut: menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata ganti persona. Selain itu, teks deskripsi juga banyak menggunakan kata kerja kopula seperti adalah, ialah, merupakan, dan yaitu. Kemudian menggunakan verba material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik, contohnya berdiri, melompat, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak pula menggunakan adjektiva atau kata sifat untuk menggambarkan objek tertentu, contohnya putih, bening, bersih, panjang, dan seterusnya. Penasaran kan bagaimana cara menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi? Baiklah, yuk kita lanjutkan penjelasannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada teks deskripsi yaitu: yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan dengan mencermati kata benda dan kata yang mengikutinya atau kata yang menjelaskan kata benda tersebut. Kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera, misalnya teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh si pembaca. Ketiga, penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi, khususnya yang difokuskan pada kata dengan huruf awal K, P, T, dan S. Keempat, penggunaan sinonim. Kelima, penggunaan kata depan. Keenam, penggunaan kata khusus. Ketujuh, mendaftar kalimat bermajas atau asosiasi menggunakan kata seperti dan memberi sifat manusia pada benda atau yang bersifat personifikasi. Dan yang terakhir, kedelapan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi pada teks deskripsi. Misalnya menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang lebih luas. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan dalam sebuah teks deskripsi di sini dimaksudkan misalnya ada sebuah kalimat yang berbunyi badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, kalimat perincian yang dimaksud yakni binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Selain itu pula badannya besar dan berotot. Selanjutnya, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera dalam teks deskripsi di sini dimaksudkan agar dapat menggambarkan sesuatu secara jelas. Misalnya dari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut dapat membuat si pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh si penulis. Berikutnya, penulisan kata berimbuhan dalam teks deskripsi dimaksudkan misalnya terdapat dalam sebuah kalimat yang berbunyi Pak RT memprakarsai kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, telaah penulisan katanya di sini dapat dijelaskan imbuhan men ditambah dengan kata prakarsa, fonem P tidak lulu oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klaster. Sedangkan pada kalimat kedua yang berbunyi warna kulitnya coklat hampir menyerupai abu pucat seperti warna batuan gunung yang kokoh. Nah, untuk telaah penulisan kata dari imbuhan men ditambah dengan kata serupa yang diawali dengan huruf S akan luluh menjadi nye.
Karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf S, maka huruf S-nya akan luluh atau hilang dan digantikan oleh bunyinya. Untuk penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi, misalnya dapat dilihat pada sebuah kalimat yang berbunyi, birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk nokta-nokta kecil di batas cakrawala. Nah, di dalam kalimat tersebut ada sebuah kata ulang yang berbunyi nokta-nokta. Kata nokta-nokta ini memiliki persamaan kata dengan titik-titik. Kemudian penggunaan kata depan dalam teks deskripsi dapat dilihat dalam contoh kalimat berikut yang berbunyi badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, dalam kalimat tersebut ada sebuah kata yang berbunyi di. Kata di yang berada di depan kata Indonesia merupakan kata depan. Ada pula penggunaan kata khusus dalam teks deskripsi. Nah, kata umum ini adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, sedangkan kata khusus adalah kata yang termasuk dalam kata umum dan disebut dengan hiponim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim tetapi dengan makna yang lebih khusus. Misalnya, kata umum pengunjung memiliki kata khusus wisatawan, atau kata umum melihat memiliki kata khusus melirik, dan seterusnya. Dalam teks deskripsi biasanya juga terdapat kalimat bermajas. Contohnya, sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Nah, kalimat tersebut menggambarkan perumpamaan terhadap suatu objek dengan objek lainnya yang memiliki kesamaan sifat. Sedangkan penggunaan pilihan kata yang bervariasi dalam teks deskripsi bertujuan agar dapat memberikan kesan yang lebih kuat dalam menggambarkan suatu situasi tertentu pada objek yang sedang dideskripsikan. Misalnya yang tergambar dalam kalimat yang berbunyi lukisan alam yang memesona dan menakjubkan. Nah, dalam kalimat tersebut alih-alih menggunakan kata indah, penulis cenderung menggunakan kata menakjubkan dan memesona agar dapat memperkuat kesan. Baiklah, berdasarkan keseluruhan materi yang telah dipaparkan tadi, kesimpulan yang dapat diambil yakni dengan pemahaman terhadap struktur dan cara menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat, maka selanjutnya kamu atau peserta didik lainnya dapat memperbaiki kesalahan dari segi struktur, penggunaan bahasa, dan tanda baca pada teks deskripsi. Nah, jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya.